Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5868-5871. Kota Api Merah. Formasi pemurnian jiwa darah. Seorang kultivator tua yang berpengalaman berseru kaget, itu adalah formasi iblis kuno. Mundur. Ekspresi semua orang berubah drastis, dan mereka dengan panik mundur. Dev juga segera mundur, tetapi dia sudah sepenuhnya mengerti bahwa ini memang jebakan. Terlebih lagi, orang yang memasang jebakan ini sangat jahat. Mereka tidak hanya ingin membunuh tetapi juga memurnikan jiwa. Saat semua orang masih terkejut, lebih dari selusin sosok diam-diam muncul dari bayangan di sekitar gua. Semua berpakaian hitam, mengenakan topeng iblis yang mengerikan, aura mereka dingin dan penuh amarah. Tiga tokoh utama memiliki aura yang telah mencapai peringkat ke-7 alam dewa abadi. Sekitar selusin lainnya adalah ahli di peringkat ke-5 atau ke-6 alam dewa abadi. Mereka sepenuhnya memblokir jalur pelarian semua orang. Istana Dao Jahat. Wajah Taois Kuang pucat pasi saat ia menggertakkan giginya dan melontarkan tiga kata itu. Warfield telah mundur ke sisi kelompok Istana Dao Jahat, membungkuk kepada pemimpin orang-orang berpakaian hitam dan berkata, "Tuan utusan iblis hantu, orangnya telah dibawa." Pemimpin orang-orang berpakaian hitam mengangguk, tatapannya menyapu kelompok yang terjebak sebelum akhirnya tertuju pada Dev. Suaranya serak dan dingin, "Kau Dev Chen." Hati Dev mencekam. Benar saja, mereka mengincarnya. "Akulah Dev Chen." Dev melangkah maju, ekspresinya tenang. Jaringan intelijen Istana Dao Jahat benar-benar mengesankan. "Aku baru saja tiba di surga ke-11, dan kalian sudah ingin mati." "Mati." Pria berpakaian hitam itu mencibir seolah-olah ia mendengar lelucon. Seorang dewa abadi tingkat 1, berani mengucapkan omong kosong seperti itu. "Nak, Master Istana telah memerintahkan bahwa siapapun yang memenggal kepalamu akan diberi hadiah 1 juta batu peri tingkat tinggi dan dipromosikan menjadi tetua. Kami tiga bersaudara akan menerima hadiah yang murah hati ini." Ia menatap kedua temannya, "Adik ketiga, kau urus yang lain, jangan tinggalkan yang selamat. Saudara kedua, ikut aku untuk menangkap bocah itu. Ingat, tangkap hidup-hidup. Master Istana membutuhkan jiwanya." "Baik." Dua pria berbaju hitam lainnya menjawab. Salah satu menerjang para kultivator yang terjebak yang dipimpin Taois Kuang, sementara yang lain, bersama pemimpinnya, perlahan mendekati Dev. Raja Iblis Awan Merah meraung, menghalangi jalan Dev, energi iblis merah gelapnya melonjak keluar. Seorang kultivator iblis. Menarik, tapi tidak cukup. Pemimpin pria berbaju hitam itu mencibir, mengangkat tangannya dan melambaikannya. "Serang." Sebelum kata-katanya selesai, dia dan pria berbaju hitam lainnya menyerang secara bersamaan. Salah satunya memegang belati pendek berwarna hitam pekat, ujungnya berkilauan dengan cahaya biru beracun yang menyeramkan, diam-diam mengincar tenggorokan Dev. Kecepatannya seperti jentikan lidah ular berbisa. Yang lainnya memegang sepasang cakar logam yang menyeramkan, cakar-cakar itu merobek udara, mengarah langsung ke jantung Dev. Kekuatannya sangat besar, disertai dengan jeritan yang menusuk. Keduanya bekerja dalam koordinasi sempurna, yang satu cepat dan yang lainnya kejam, yang satu terampil dan yang lainnya berat, menutup semua jalur pelarian Dev. Jelas, mereka bermaksud mengalahkannya dalam satu gerakan, kemenangan yang cepat dan menentukan. Dalam pandangan mereka, menghadapi seorang dewa abadi tingkat pertama hanyalah masalah sepele bagi mereka berdua yang bekerja sama. Sama sekali tidak ada kemungkinan kegagalan. Para kultivator yang terjebak, termasuk Taois Kuang, saat ini sedang dikepung oleh orang ketiga berbaju hitam dan anak buahnya, situasi mereka genting, tidak memberi mereka waktu untuk disia-siakan. Raja Iblis Awan Merah ingin membantu, tetapi terjerat oleh beberapa kultivator tingkat 5 atau 6 dari Istana Dao Jahat, tidak dapat melepaskan diri. Melihat mereka hampir binasa di tempat, Dev bergerak. Ia tidak menghindar atau bertahan. Sebaliknya, ia menghunus pedangnya. Saat pedang penebas naga dihunus, niat pedang tajam yang memutus sebab dan akibat serta memusnahkan semua hukum melesat ke langit, dan suhu di seluruh gua tampak turun beberapa derajat. Tebasan kehampaan. Dev bergumam pelan, pedang panjangnya menelusuri lintasan yang tak terduga saat dengan ringan menebas duri pendek dan cakar hantu yang datang. Tidak ada suara yang memekakkan telinga, tidak ada cahaya yang menyilaukan. Hanya benang pedang abu-abu tipis, hampir transparan, yang diam-diam memanjang dari ujung pedang. Di tempat benang pedang itu lewat, riak halus menyebar di ruang angkasa, seperti kerikil yang dilemparkan ke air yang tenang. Sesaat kemudian, swish, swish. Dua suara lembut, seperti kain yang disobek oleh pisau tajam.
Belati beracun itu, hanya 3 inci dari tenggorokan Dev, tiba-tiba patah menjadi 2. Patahannya sehalus cermin. 2 cakar hantu yang kuat dan berat itu, saat menyentuh benang pedang, hancur seperti kayu lapuk, berubah menjadi pecahan logam yang tak terhitung jumlahnya. Kedua pria berpakaian hitam yang sedang menyerbu ke depan, tiba-tiba membeku, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya dan ngeri. Mereka menatap senjata mereka, lalu benang pedang abu-abu yang perlahan menghilang, seolah-olah mereka telah menyaksikan hal yang paling luar biasa di dunia. Ini, ilmu pedang macam apa ini? Seru pria berpakaian hitam yang memimpin dengan terkejut. Jawaban yang diterimanya adalah tatapan dingin Dev, dan serangan pedang kedua. Kali ini, benang pedang itu bukan lagi untaian tipis tunggal, tetapi terbelah menjadi 2, seperti 2 ular lincah, diam-diam melata menuju leher kedua pria itu. Cepat! Cepat melampaui jangkauan pikiran sadar. Kedua pria berbaju hitam itu memucat drastis, dengan panik mengaktifkan kekuatan abadi pelindung mereka, mencoba menghindar dan menangkis. Namun benang pedang itu tampaknya mengabaikan jarak spasial. Begitu mereka sempat berpikir untuk menghindar, benang itu sudah mengiris leher mereka. Puff! Puff! 2 kepala bertopeng iblis terbang tinggi ke udara, darah menyembur dari leher mereka yang terputus, langsung menguap menjadi kabut darah oleh panas membara gua itu. 2 pembunuh elit dari Istana Dao Jahat, keduanya berada di peringkat ke-7 alam dewa abadi, terbunuh seketika tanpa menerima satu pukulan pun. Seluruh tempat kejadian menjadi sunyi. Entah itu pria ketiga berpakaian hitam yang mengepung Taois Kuang dan kelompoknya, atau kultivator Istana Dao Jahat yang terkunci dalam pertarungan dengan Raja Iblis Awan Merah, mereka semua berhenti di tempat mereka berdiri, menatap tak percaya saat kedua mayat tanpa kepala itu perlahan roboh. Kesombongan dan sanjungan di wajah Warfield membeku sepenuhnya, digantikan oleh teror yang tak terbatas. Seluruh tubuhnya gemetar seperti daun. Taois Kuang dan yang lainnya juga tercengang tak percaya. Kegembiraan karena selamat dari malapetaka bahkan belum mulai muncul sebelum pemandangan mengejutkan di depan mereka membuat pikiran mereka kosong. Seorang dewa abadi tingkat 1, membunuh 2 makhluk tingkat 7 dengan satu tebasan pedang. Ini benar-benar membalikkan pemahaman mereka. Dev menyarungkan pedangnya, wajahnya sedikit pucat. Memutus kehampaan, 2 kali berturut-turut telah menghabiskan hampir setengah dari kekuatan abadinya. Meskipun teknik pedang ini kuat, itu merupakan beban yang cukup besar baginya dalam keadaan saat ini. Namun ia tak punya waktu untuk memulihkan diri, karena pria ketiga berbaju hitam itu sudah bereaksi, mengeluarkan jeritan melengking. Bentuk formasinya. Formasi pembunuh 3 dunia bawah. Setelah mendengar perintah itu, sekitar selusin kultivator yang tersisa dari Istana Dao Jahat segera meninggalkan lawan mereka dan dengan cepat berkumpul di sekitar pria ketiga berbaju hitam, mengambil posisi mereka sesuai dengan orientasi misterius. Pada saat yang sama, mereka semua menggigit lidah mereka, meludahkan darah esensi mereka, membentuk segel tangan, dan mengucapkan mantra. Bas! Gelombang niat membunuh yang jahat, mengerikan, dan menakutkan meletus dari tubuh mereka. Darah esensi dan kekuatan abadi dari ke-13 individu tersebut saling terkait di udara, dengan cepat mengembun menjadi lingkaran sihir hitam dengan diameter melebihi 30 zang. Di tengah lingkaran sihir, sesosok hantu iblis berkepala 3 dan berlengan 6 yang kabur perlahan muncul, ke-6 matanya terbuka secara bersamaan, menembakkan 6 sinar merah darah, mengunci Dev. Dengan darah esensiku, aku mengorbankan jiwa ilahiku, memanggil roh jahat dari dunia bawah, untuk membunuh iblis ini. Pria ketiga berbaju hitam itu meraung marah, wajahnya pucat pasi karena kehilangan darah esensinya, tetapi niat membunuh dan kegilaan di matanya mencapai puncaknya. Formasi pembunuh 3 dunia bawah, salah satu formasi pembunuh terlarang dari Istana Dao Jahat, membutuhkan setidaknya 3 kultivator dewa abadi tingkat 7 sebagai pemimpin, dan lebih dari 10 kultivator dewa abadi tingkat 5 sebagai pendukung, semuanya membakar darah esensi mereka untuk mengaktifkannya. Setelah diaktifkan, kekuatan formasi ini cukup untuk mengancam kultivator dewa abadi tingkat 1 dan 2. Istana Dao Jahat tidak ragu-ragu kali ini untuk membunuh Dev. Dev, hati-hati. Raja Iblis Awan Merah berteriak cemas, mencoba bergegas mendekat, tetapi dipaksa mundur oleh tekanan mengerikan yang berasal dari formasi hitam itu. Taois Kuang dan yang lainnya tertekan ke tanah, tidak dapat bergerak, mata mereka dipenuhi keputusasaan. Warfield tergeletak lemas di tanah, selangkangannya basah kuyup, bergumam, sudah berakhir. Sudah berakhir. Formasi pembunuh 3 dunia bawah bahkan telah muncul. Dev merasakan niat membunuh dan tekanan luar biasa yang terpancar dari formasi hitam itu, pupil matanya sedikit menyempit. Kekuatan ini memang telah melampaui alam dewa abadi, menyentuh ambang batas dewa sejati. Menahannya secara langsung kemungkinan akan mengakibatkan cedera parah.
Namun dia tidak punya jalan keluar, karena hantu iblis berkepala 3 dan berlengan 6 itu sudah berada di atasnya, keenam lengannya menyerang secara bersamaan, 6 pancaran cahaya merah tua, masing-masing setebal telapak tangan, seperti 6 naga berbisa, merobek ruang dan melesat ke arahnya. Di tempat pancaran merah tua itu lewat, bahkan panas terik gua pun membeku dan terkikis, tanah dan dinding batu meleleh tanpa suara, meninggalkan jurang yang dalam. Serangan ini tak terhindarkan. Dev menarik napas dalam-dalam, cahaya keemasan berkilat di matanya. Karena dia tidak bisa menghindar, dia akan menghancurkannya secara langsung. Dia menggenggam pedang penebas naga erat-erat dengan kedua tangan, sisa kekuatan abadi kacau di dalam tubuhnya berkobar hebat, teratai api kacau berputar-putar dengan ganas di dantiannya, dan jejak samar darah naga sejati sepenuhnya aktif. Kekacauan kembali ke asal, api naga kekacauan. Dev meraung, dan pedang penebas naga menghantam tanah. Boom! Merangkul Dev, aura kacau yang tak terlukiskan meletus. Kekuatan abadi kacau abu-abu bercampur dengan api naga sejati emas gelap, berubah menjadi naga api kacau yang ganas, meraung ke langit, dan menyerbu 6 pancaran cahaya merah tua. Naga api dan cahaya merah darah bertabrakan hebat di udara. Boom! Ledakan dahsyat menyapu seluruh gua. Cahaya yang menyilaukan untuk sementara membutakan semua orang, dan deru yang memekakkan telinga merusak gendang telinga semua orang, menyebabkan mereka berdarah. Gelombang kejut energi yang dahsyat menyebar seperti tsunami, mengikis lapisan batu tebal dari dinding gua, dan menghancurkan tanah sedikit demi sedikit. Raja Iblis Awan Merah, Taois Kuang, dan yang lainnya terlempar ke belakang oleh gelombang kejut, membentur dinding batu dengan keras, memuntahkan darah. Warfield langsung pingsan akibat gelombang kejut. Dari 13 kultivator jahat dari Istana Dao Jahat yang telah membuat formasi, hanya pria ketiga berbaju hitam, yang hampir tidak bisa berdiri karena kultivasinya tingkat 7, yang terkena dampak balik, berdarah dari ketujuh lubang tubuhnya dan roboh ke tanah. Formasi itu langsung runtuh. Debu perlahan mengendap. Di tengah gua, Dev berlutut dengan satu lutut, bersandar pada pedangnya, terengah-engah, darah menetes dari sudut mulutnya, wajahnya pucat pasi. Armor birunya robek di beberapa tempat, memperlihatkan kulit di bawahnya yang berkilauan dengan cahaya keemasan samar, tubuh emasnya yang tak terkalahkan juga terkoyak di beberapa tempat. Namun dia masih hidup. Di seberangnya, pria ketiga berbaju hitam berdiri terpaku di tempatnya, matanya kosong, lubang menganga sebesar mangkuk di dadanya, jantung dan organ dalamnya telah hangus terbakar oleh api naga kekacauan. Bibirnya bergerak, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, roboh tak bernyawa. Formasi 3 pembunuh dunia bawah, hancur. 13 prajurit elit dari Istana Dao Jahat, termasuk 3 utusan iblis hantu di peringkat ke-7 alam dewa abadi, telah sepenuhnya musnah. Formasi ini, yang mampu menjebak bahkan dewa abadi tingkat 9 puncak, gagal menahan Dev. Namun, Dev juga terluka. 3 master dewa abadi tingkat 7 dari Istana Dao Jahat, bersama dengan 10 elit dewa abadi tingkat 5, benar-benar berhasil menciptakan kekuatan yang begitu dahsyat. Dev harus menganggap serius Istana Dao Jahat sekarang. Para anggota yang selamat, termasuk Taois Kuang, berjuang untuk berdiri, tatapan mereka ke arah Dev dipenuhi dengan kekaguman, ketakutan, dan ketidakpercayaan, seolah-olah mereka sedang melihat dewa perang dari zaman kuno. Raja Iblis Awan Merah terhuyung-huyung ke sisi Dev dan menopangnya, Dev. Bagaimana keadaanmu? Aku baik-baik saja. Hanya kelelahan. Dev menggelengkan kepalanya, mengeluarkan segenggam pil, memasukkannya ke mulutnya, dan memberikan beberapa lagi kepada Raja Iblis Awan Merah. Dia memandang para kultivator yang selamat dan berkata dengan suara berat, aku tidak ingin ini tersebar. Kalian bisa pergi sekarang. Taois Kuang dan yang lainnya, seolah diberi pengampunan, mengangguk berulang kali, rekan Taois, tenang saja. Kami akan mengingat kebaikanmu yang menyelamatkan nyawa hari ini dan tidak akan pernah berani membocorkan sepatah kata pun. Setelah itu, mereka saling membantu berdiri dan melarikan diri dari gua tanpa menoleh ke belakang, takut Dev akan berubah pikiran. Baru setelah semua orang pergi, Dev menatap Warfield yang tidak sadarkan diri. Raja Iblis Awan Merah mengerti dan melangkah maju, memercikkan baskom berisi air dingin ke tubuhnya untuk membangunkannya. Warfield perlahan terbangun, ketakutan oleh tatapan dingin Dev dan mayat-mayat dari Istana Dao Jahat yang berserakan di tanah. Ia berulang kali bersujud, rekan Taois Chen, selamatkan nyawaku. Senior Chen, selamatkan nyawaku. Aku dipaksa. Istana Dao Jahat menangkap keluargaku dan memaksaku untuk bekerja sama dengan rencana mereka, aku tidak punya pilihan. Dev tetap tidak terpengaruh, apakah petunjuk tentang susu sumsum giok inti bumi itu asli atau palsu? Asli. Asli. Warfield buru-buru berkata, jurang iblis lava berada di bagian selatan domain api. Paviliun api bumi memang memiliki beberapa petunjuk.
Aku juga tahu bahwa Paviliun Api Bumi menyelenggarakan ujian api bumi setiap 100 tahun. 10 teratas memiliki kesempatan untuk memasuki perimeter luar jurang iblis lava untuk mencari peluang. Ujian berikutnya akan diadakan 3 bulan lagi. Ujian api bumi. Dev mencatat informasi ini dan kemudian bertanya, berapa banyak benteng yang dimiliki Istana Dao Jahat di surga ke-11? Seberapa kuat mereka? Ini, aku hanyalah orang biasa. Aku hanya tahu benteng-benteng di kota pasir batu dan beberapa kota terdekat. Warfield tergagap menyebutkan beberapa lokasi. Dev kemudian meminta informasi lebih lanjut tentang Istana Dao Jahat dan kekuatan surga ke-11. Warfield menjawab semua pertanyaannya, memohon agar nyawanya diselamatkan. Akhirnya, Dev menatap Warfield dan berkata dengan dingin, kau membantu Istana Dao Jahat memasang jebakan untuk mencelakai orang. Kau seharusnya dihukum mati. Tapi mengingat kau telah memberikan informasi, aku tidak akan mengambil nyawamu. Terima kasih, terima kasih. Warfield segera berterima kasih padanya. Tapi jika aku menyuruh orang lain untuk membunuhmu, kau tidak keberatan, kan? Kata Dev. Alamak. Warfield tercengang. Raja Iblis Awan Merah, yang mengerti sepenuhnya, menyerang dengan telapak tangannya. Bang! Warfield langsung terbunuh. Ayo pergi, kata Dev kepada Raja Iblis Awan Merah. Kita tidak seharusnya berlama-lama di sini. Keduanya dengan cepat membersihkan medan perang, mengumpulkan tas penyimpanan dan barang-barang berguna milik anggota Istana Dao Jahat, dan menghancurkan semua jejak di dalam gua. Kemudian mereka meninggalkan lembah angin hitam dan kembali ke kota batu pasir. Tanpa mereka sadari, kurang dari sekejap setelah mereka pergi, sesosok berjubah hitam diam-diam muncul di dalam gua. Itu adalah tetua hati racun. Ia memandang mayat-mayat dan jejak pertempuran yang berserakan di tanah, terutama pola formasi yang tersisa setelah runtuhnya formasi 3 pembunuh dunia bawah. Wajahnya begitu muram hingga hampir meneteskan air mata. Bocah Dev ini. Dia bahkan bisa menghancurkan formasi 3 pembunuh dunia bawah. Suara tetua hati racun serak. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Ia berjongkok, memeriksa mayat ketiga utusan hantu, secercah kejutan terpancar di matanya, niat pedang ini. Memutuskan ikatan hukum. Mungkinkah? Warisan 10.000 bintang pedang. Sebagai anggota berpangkat tinggi dari Istana Dao Jahat, tetua hati racun tidak asing dengan nama 10.000 bintang pedang. Jenius pedang yang pernah memukau seluruh ras dewa, hanya untuk akhirnya ditundukkan. Penerus 10.000 bintang pedang. Mata tetua hati racun berkilat dingin. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Ia mengeluarkan jimat giok merah darah dan berbisik kepadanya, perintahkan semua aula cabang surga ke-11 untuk melakukan penyelidikan skala penuh tentang keberadaan Dev. Pada saat yang sama, beritahu tetua, jiwa darah, dan iblis tulang, untuk segera berangkat dan menunggu di kota api merah di domain api. Anak itu pasti akan pergi ke paviliun api bumi. Baik. Jawaban datang dari ujung lain jimat giok itu. Tetua hati racun menyimpan jimat giok itu, menatap gua untuk terakhir kalinya, dan perlahan menghilang ke dalam bayangan. 3 hari setelah pertempuran lembah angin hitam, luka Dev sebagian besar telah sembuh. Setelah mengolah rampasan yang diperoleh dari para pembunuh dari Istana Dao Jahat, dia dan Raja Iblis Awan Merah diam-diam meninggalkan kota batu pasir. Sebelum pergi, Dev pergi ke paviliun angin kejepit untuk terakhir kalinya. Dia menemukan beberapa catatan tentang benteng-benteng Istana Dao Jahat di wilayah utara surga ke-11, seperti yang disebutkan oleh Warfield, dan membawa beberapa informasi dan persediaan berharga bersamanya. Domain api berada di bagian selatan surga ke-11, lebih dari 1 juta mil dari sini. Dev membuka peta yang diperolehnya dari paviliun angin kejepit. Kita akan melewati ratusan kota dan desa di sepanjang jalan. Menurut petunjuk yang diberikan oleh Warfield, setidaknya 3 di antaranya memiliki benteng Istana Dao Jahat. Kilatan dingin muncul di mata Raja Iblis Awan Merah, maksudmu? Karena Istana Dao Jahat ingin membunuhku, maka aku tidak akan menahan diri. Dev berkata dengan tenang, kita akan menuju selatan sambil membersihkan benteng-benteng itu di sepanjang jalan. Pertama, untuk melemahkan kekuatan Istana Dao Jahat. Kedua, untuk mendapatkan sumber daya. Dan ketiga, mungkin kita bisa mengetahui lebih banyak tentang susu sumsum giok inti bumi dan jiwa-jiwa klan Hu. Baiklah. Raja Iblis Awan Merah mengangguk, aku akan ikut denganmu. Keduanya tidak menunda lebih lama lagi, terbang ke langit dan melaju ke selatan. Wilayah surga ke-11 sangat luas di luar imajinasi. Bahkan seorang kultivator dewa abadi pun membutuhkan beberapa bulan untuk menempuh perjalanan dari utara ke selatan. Untungnya, baik Dev maupun Raja Iblis Awan Merah cukup kuat. Meskipun kecepatan terbang mereka ditekan, mereka masih bisa menempuh 10.000 mil sehari.
Kota-kota yang mereka lewati sebagian besar berukuran mirip dengan kota batu pasir, dengan beberapa kota besar yang memiliki tembok menjulang tinggi dan formasi yang tangguh, jelas dijaga oleh para master alam dewa abadi. Dev tidak memasuki kota-kota besar, hanya berhenti di kota-kota kecil dan menengah untuk mengisi persediaan dan diam-diam mengumpulkan informasi tentang benteng-benteng istana Dao Jahat. Petunjuk yang diberikan oleh Warfield sebagian besar akurat, membuat serangan Dev jauh lebih lancar. Benteng pertama terletak di sebuah kota kecil bernama Kota Batu Hijau, yang menyamar sebagai toko ramuan obat. Dev dan Raja Iblis Awan Merah menyusup di bawah kegelapan malam, dengan cepat melenyapkan dua kultivator istana Dao Jahat Alam Dewa Abadi tingkat 5 dan beberapa bawahan mereka, merebut sejumlah pil dan bahan, dan memperoleh beberapa informasi tentang aktivitas istana Dao Jahat di daerah sekitarnya. Benteng kedua terletak di tempat persembunyian bandit bernama Desa Air Hitam. Para kultivator istana Dao Jahat di sini bersekongkol dengan bandit lokal, membuat tindakan mereka semakin brutal. Dev tidak menunjukkan belas kasihan, bekerja sama dengan Raja Iblis Awan Merah untuk memusnahkan seluruh benteng dalam satu malam, membunuh 3 kultivator istana Dao Jahat dan menyelamatkan sekelompok kultivator dan warga sipil yang diculik. Benteng ketiga tersembunyi di bawah tempat perjudian di kota berukuran sedang, Batu Besi. Pertahanan di sini bahkan lebih ketat, dengan seorang pengurus istana Dao Jahat Dewa Abadi peringkat 7 ditempatkan di sana. Dev mengadopsi strategi yang lebih hati-hati, pertama-tama menyusup ke tempat perjudian menggunakan penyamaran untuk memastikan struktur benteng dan distribusi personel, kemudian berkoordinasi dengan Raja Iblis Awan Merah untuk melancarkan serangan mendadak pada saat paling rentan, sebelum fajar. Pertempuran ini lebih sulit daripada 2 pertempuran sebelumnya. Pengurus peringkat 7 itu cukup kuat dan memiliki beberapa teknik jahat yang ganas. Tetapi Dev tidak memberinya kesempatan untuk melepaskan kekuatannya. Dia segera menggunakan tebasan kehampaannya untuk menghancurkan harta sihir pelindung pria itu. Kemudian, Raja Iblis Awan Merah dan Unicorn Api Kecil melancarkan serangan gabungan, sementara Dev memanfaatkan kesempatan itu untuk menusuk jantung pria itu dengan pedangnya. Dari lebih dari 20 kultivator istana Dao Jahat di seluruh benteng, hanya 3 yang berhasil melarikan diri dalam kekacauan. Sisanya semuanya tewas. Setelah menghancurkan 3 benteng secara berturut-turut, Dev memperoleh sejumlah besar batu spiritual, pil, material, dan beberapa gulungan giok yang berisi daftar beberapa misi dan personel istana Dao Jahat. Yang lebih penting, di sebuah ruangan rahasia di benteng kota Batu Besi, ia menemukan sebuah buku rahasia yang mencatat beberapa benteng istana Dao Jahat dan metode kontak di wilayah selatan surga ke-11. Sepertinya pengaruh istana Dao Jahat di surga ke-11 memang sangat besar. Raja Iblis Awan Merah membolak-balik buku manual rahasia itu, alisnya berkerut. Buku manual ini saja mencatat 5 benteng di dekat domain api, yang terbesar berada di kota api merah, yang dilaporkan dijaga oleh seorang tetua di alam dewa-dewa abadi tingkat ke-8. Dev mengangguk, kota api merah adalah kota terbesar di domain api, dan paviliun api bumi juga ada di sana. Istana Dao Jahat memiliki kekuatan yang cukup besar di sana. Kita harus lebih berhati-hati begitu kita tiba. Masih ada lebih dari 2 bulan sampai ujian api bumi. Masih cukup waktu. Raja Iblis Awan Merah menghitung. Kita telah membersihkan benteng-benteng terdepan di sepanjang jalan, yang, meskipun membutuhkan waktu, melemahkan kekuatan istana Dao Jahat, sehingga menyulitkan mereka untuk mengatur pengepungan yang efektif dalam jangka pendek. Memang, kilatan dingin muncul di mata Dev. Lagi pula, aku menduga para petinggi istana Dao Jahat sudah tahu tentang kegagalan di lembah angin hitam. Mereka kemungkinan sedang memasang jebakan untuk kita di kota api merah. Keributan yang kita timbulkan mungkin akan mengganggu rencana mereka. Keduanya melanjutkan perjalanan ke selatan, membersihkan 2 benteng terdepan istana Dao Jahat yang lebih kecil di sepanjang jalan. Saat mereka mendekati domain api, lingkungan berubah secara signifikan. Suhu secara bertahap naik, dan energi spiritual atribut api di udara menjadi semakin terkonsentrasi. Medan di bawah secara bertahap berubah dari gurun tandus menjadi bukit dan ngarai berwarna coklat kemerahan, dengan mata air panas yang mengepul dan letusan gunung berapi yang sporadis. Vegetasi menjadi jarang, sebagian besar terdiri dari tanaman aneh yang tahan kekeringan dan panas. Kita hampir sampai di domain api. Dev merasakan panas yang menyengat di udara. Lingkungan di sini menguntungkan bagi kultivator tipe api, tetapi menindas bagi yang lain. Istana Dao Jahat terutama mengkultivasi teknik jahat, jadi kekuatan mereka kemungkinan akan terpengaruh di sini. Ini juga tidak sepenuhnya baik bagi kita. Raja Iblis Awan Merah mengerutkan kening. Aku seorang kultivator iblis. Energi spiritual api di sini terlalu kuat. Tinggal di sini terlalu lama akan membuatku tidak nyaman. Kekuatan abadi kekacauanmu lebih inklusif, jadi seharusnya tidak menjadi masalah besar. Unicorn api kecil, di sisi lain, berkembang pesat.
Memang, unicorn api kecil sangat bersemangat sejak memasuki tepi domain api, sering muncul dari cincin penyimpanannya untuk dengan rakus menyerap energi spiritual api di udara, nyala api emasnya semakin terang. Setelah terbang selama beberapa hari lagi, sebuah kota merah yang megah muncul di cakrawala. Tembok kota setinggi ratusan kaki, seluruhnya terbuat dari batu api merah, memantulkan kilau yang menyengat di bawah sinar matahari. Perisai cahaya merah samar menyelimuti tembok kota, susunan pelindung kota. Bangunan-bangunan kota berdiri berdampingan, paviliun tertinggi mencapai ketinggian ratusan kaki dan menembus awan. Dari kejauhan, orang dapat merasakan aura kuat yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari kota itu, beberapa halus dan mendalam, jelas milik Master Alam Dewa Abadi sejati. Kota Api Merah, kota utama domain api, mereka telah tiba. Dev dan Raja Iblis Awan Merah mendarat beberapa mil di luar kota, menyembunyikan aura mereka, dan mengikuti arus orang menuju gerbang kota. Kota Api Merah lebih dari 100 kali lebih besar dari kota Batu Pasir. Gerbang kota dipenuhi orang, dan mereka yang masuk dan keluar umumnya memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Kultivator alam dewa abadi tingkat 6 dan 7 adalah hal biasa, dan kadang-kadang, bahkan para master alam dewa abadi tingkat 9 dapat terlihat terbang langsung ke kota. Jelas, dekrit zona larangan terbang kota Api Merah tidak efektif melawan kultivator alam dewa abadi tingkat 9. Biaya masuknya juga sangat tinggi, 10.000 batu spiritual tingkat tinggi per orang. Dev membayar 20.000 batu spiritual dan melangkah masuk ke kota kolosal domain api ini bersama Raja Iblis Awan Merah. Jalan-jalan kota itu lebar, dilapisi dengan lempengan batu merah tua yang dipoles, dan dipenuhi toko-toko. Sebagian besar menjual bahan-bahan elemen api, ramuan, dan artefak magis. Udara dipenuhi bau belerang dan magma yang pekat, dan suhunya beberapa derajat lebih tinggi daripada di luar kota. Bahkan kultivator dewa abadi sejati biasa pun mungkin perlu mengalirkan kekuatan abadi mereka untuk menahan panas yang sangat menyengat. Mari kita cari tempat menginap dulu, lalu menuju paviliun api bumi, kata Dev. Keduanya menemukan penginapan berukuran sedang di kota dan menetap di sana. Penginapan itu bernama Losmen Hati Api. Lokasinya tidak sentral, tetapi lingkungannya dapat diterima. Yang terpenting, pemiliknya tampak jujur dan berintegritas, tidak seperti seseorang dari istana Dao Jahat. Setelah menetap, Dev bertanya kepada pelayan penginapan tentang arah ke paviliun api bumi. Paviliun api bumi. Pelayan itu adalah seorang pemuda yang cerdas, baru berada di peringkat kelima alam dewa abadi, tetapi dia sangat familiar dengan kota api merah. Kalian berdua, para senior, datang ke sini untuk mengikuti ujian api bumi, kan? Paviliun api bumi berada di pusat kota. Itu adalah menara merah terbesar. Namun, tidak sembarang orang bisa masuk ke paviliun api bumi. Kalian membutuhkan seorang pengantar atau menjadi peserta undangan. Pengantar. Dev mengerutkan kening. Kami datang dari jauh dan tidak memiliki pengantar. Bagaimana kami bisa mendapatkan kualifikasi untuk mengikuti ujian? Ini. Pelayan itu menggaruk kepalanya. Proses seleksi untuk ujian api bumi telah berakhir 3 bulan lalu. Untuk berpartisipasi sekarang, kalian membutuhkan izin khusus dari seorang tetua di dalam paviliun api bumi, atau, sebelum ujian dimulai, selesaikan tugas-tugas khusus tertentu yang dikeluarkan oleh paviliun api bumi untuk mendapatkan poin kontribusi yang dapat ditukar dengan kualifikasi. Tugas khusus. Jantung Dev berdebar kencang, di mana paviliun api bumi menerbitkan misi. Di balai misi di selatan kota. Semua kekuatan besar memasang misi di sana, dan paviliun api bumi tidak terkecuali. Namun, pelayanan itu merendahkan suaranya, misi yang dipasang oleh paviliun api bumi biasanya sangat berbahaya. Misi tersebut melibatkan pengumpulan material langka di kedalaman alam api yang berbahaya, atau memburu binatang buas tipe api yang kuat. Banyak kultivator yang mencoba mengambil jalan pintas menerima misi ini, tetapi tidak ada satu pun dari mereka yang pernah kembali. Dimengerti, terima kasih. Dev memberikan beberapa batu spiritual kepada penjaga toko sebagai tip. Pelayan itu dengan senang hati menerimanya dan menambahkan, jika kalian berdua ingin pergi ke balai misi, saya bisa memimpin jalan. Juga, sebuah peringatan, kota api merah agak tidak tenang akhir-akhir ini. Saya mendengar bahwa seorang kultivator bernama Dev Chen telah menyinggung istana Dao Jahat, dan mereka saat ini sedang mencarinya di seluruh kota, menawarkan hadiah 1 juta batu spiritual tingkat tinggi. Jika kalian berdua bertemu dengan siapapun yang mencurigakan, sebaiknya menjauh. Dev dan Raja Iblis Awan Merah saling bertukar pandang, keduanya melihat keseriusan di mata masing-masing. Istana Dao Jahat bertindak cepat. Hadiah buronan itu telah sampai di kota api merah. Terlebih lagi, dilihat dari nada bicara pelayan, hadiah buronan itu telah menimbulkan kehebohan di kota, dan banyak orang mungkin sudah diam-diam mencari keberadaan Dev. Bersambung.